wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan teman-teman sungguh nggak kerasa ya. Minggu ini kita sudah ada di pertemuan yang ketujuh ya. Di minggu ini kita udah ada di pertemuan yang ketujuh. Berarti minggu depan teman-teman itu sudah UTS, sudah midterm test, sudah ujian tengah semester ya. Jadi karena minggu depan teman-teman UTS, maka minggu ini saya akan mereview materi yang sudah teman-teman dapatkan selama setengah semester ini. Nah, sama seperti pertemuan minggu-minggu sebelumnya, jadi di dalam satu kali pertemuan itu kita ada 2 topik ya. Nah, di video ini kita ada di topik yang pertama. Topik yang pertama adalah review materials. Jadi saya akan coba mereview lagi, merefresh kembali gitu ya, apa yang sudah teman-teman pelajari nih selama selama setengah semester ini ya. Oke, kita ke next slide teman-teman ya. Oke, yang pertama ya, di bagian pertama pembelajaran bahasa Inggris itu kita mempelajari hal yang sangat-sangat kecil. Jadi part yang kecil. Jadi kita dari kecil ke naik lagi ke sedang kemudian sampai ke besar. Oke. Di minggu-minggu awal itu kita mempelajari part of speech, teman-teman ya. Part of speech itu terdiri dari noun, verb, adjective, adverb, pronoun. Ada lagi ya, teman-teman bisa baca lagi. Tapi biasanya yang paling penting itu adalah noun, verb, adjective, dan adverb. Ini yang biasanya teman-teman juga sering muncul, tapi terkadang teman-teman sering juga lupa sama hal ini. Noun itu adalah kata benda, teman-teman. Apa aja sih kata benda itu? Money, rice, door, window, itu kata benda ya. Dan jangan lupa pekerjaan gitu ya, lecturer, doctor itu di dalam bahasa Inggris juga bisa jadi sebuah kata benda, teman-teman. Nah, ada juga verb itu adalah kata kerja ya. Verb itu kata kerja. Eat, sleep, watch, read, drink ya. Nah, ada juga adjective. Nah, jangan lupa nih sama ini adjective. Adjective itu adalah kata sifat, diligent, beautiful, handsome. Nah, ada lagi adverb. Adverb itu biasanya kita kenal dengan kata keterangan, teman-teman ya. Keterangan. Nah, tapi ada yang keterangan waktu, ada keterangan tempat. Keterangan waktu itu adverbial of time gitu ya, kayak yesterday, tomorrow, today, this week. Ada yang adverbial of place, ada here dan there. Bukan, awas ya, bukan untuk yang mocks atau bukan untuk yang room. Nah, karena room atau house atau home itu masuknya ke noun. Jadi adverbial of time place itu hanya here dan there ya. Kemudian ada juga yang namanya pronoun. Jadi teman-teman diingat-ingat lagi nih ya tentang si part of speech-nya. Nah, selain part of speech, naik lagi nih, mulai sudah teman-teman diharapkan sudah mengenal tentang kata, maka naik lagi ke English sentence pattern. Jadi nanti akan ada pengenalan subjek gitu ya, misalnya dalam kalimat body, wash, clothes, mana yang jadi subjek, mana yang jadi predikat, dan mana yang jadi objek. Subjeknya pasti body, predikatnya adalah wash ya, biasanya bentuknya kata kerja, atau kalau yang nonverbal dengan noun, adjective, dan atau adverb, kemudian objeknya ada clothes. Nanti clothes-nya itu bisa jadi noun. Oh iya, saya lupa. Teman-teman jangan juga lupakan verbal sentence dan non-verbal sentence. Verbal sentence itu kalimatnya dia menggunakan kata kerja, sedangkan yang non-verbal itu dia tidak menggunakan kata kerja, tapi kata kerjanya diganti dengan noun, adjective, dan juga adverb, teman-teman ya.
Nah, kemudian kita masuk ke tenses. Ada simple present tense dan simple past tense. Simple present tense ini ketika teman-teman mau menjelaskan kegiatan sehari-hari. Ketika teman-teman juga mau menjelaskan sebuah fakta yang terjadi. Nah, teman-teman si simple present tense ini ya teman-teman ya. Si simple present tense ini apa tuh namanya? Simple present tense ini di dalam verbalnya menggunakan kata kerja bentuk yang pertama ya teman-teman. Dia ada kata kerja bentuk yang pertama, itu untuk yang verbal. Nah kemudian, ini nih uniknya dari simple present. Karena ketika subjeknya itu adalah plural gitu ya, singular atau yang sendirian, bisa he, she, dan it, maka kata kerjanya itu ditambahkan s atau is. Jadi dari read jadi reads, watch jadi watches gitu ya. Nah, tapi kalau yang nonverbalnya maka teman-teman menggunakan to be, is, am atau are dengan noun, adjective atau adverb gitu, teman-teman. Nah, untuk simple past tense nih, teman-teman, gimana kalau simple past tense? Nah, untuk simple past tense adalah tenses ya, teman-teman. Tenses yang digunakan untuk menjelaskan masa lampau ya, jadi sudah terjadi. Jadi teman-teman silakan jelaskan yang sudah terjadi dengan si simple past tense ini. Nah, di dalam simple past tense ini, teman-teman, kalau dalam verbal itu, maka teman-teman menggunakan verb yang kedua. Kata kerja bentuk yang kedua, teman-teman ya. Ada kata kerja bentuk yang kedua. Nah, kemudian kalau yang non-verbalnya bisa menggunakan to be, was, atau were, dan juga silakan dipilih noun, adjective, atau adverb-nya ya, teman-teman. Nah, terus ada question sentence. Nah, ini question sentence, yes or no question atau WH question nih teman-teman. Jadi, gimana kalau yes or no ya? Ayo, yes or no itu nanti balik lagi berdasarkan past, present, atau si future ya teman-teman ya. Kalau past berarti did. Kalau present berarti pertanyaannya do atau does. Kalau future maka will you. Example nanti jawabannya yes or no. Yes I did, yes I don't, yes I didn't gitu ya, disesuaikan dengan past tense. Nah, terus ada 5W1H. Nah, 5W1H ini juga sama berdasarkan si waktunya past, present, atau future. Misalnya untuk past berarti what did you say? Misalnya untuk yang present what do you say? Kalau untuk yang future what will you say? Example gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada satu H nih. Satu H itu how much dan how many. Nah, how much dan how many ini akan berbeda dengan how. Kalau how aja itu kan bagaimana. Nah, kalau how much dan how many ini berhubungan dengan benda-benda yang countable dan uncountable ya teman-teman. Dibuka lagi gimana cara mencari countable dan uncountable-nya ya. Kemudian, reading session. Reading sessionnya gimana? Jadi teman-teman nanti ya akan ditanyakan nih gitu ya, apa nih sinonimnya gitu ya. Ada sebuah teks, nanti teman-teman akan ditanyain sinonim dari kata ini apa gitu. Atau bahasa Indonesia dari kata ini apa gitu ya. Nah, kalau review materi yang kemarin itu di reading session kita itu bagaimana caranya teman-teman get main idea dari teks. Yang pertama jelas baca, terus cari kata yang susah dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, teman-teman, rasanya cukup ya review materialsnya. Semoga teman-teman bisa memahami, tapi teman-teman tinggal belajar sendiri lagi ya. Kalau masih banyak yang lupa gitu, ayo belajar lagi menuju UTS-nya. Oke, terima kasih teman-teman. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.